Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi berjumpa dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah kelas 12 semester genap. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas tentang qawaidul fikih, ya. Jadi tentang kaidah-kaidah fikih. Ada 5 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Nah, yang kedua al-yaqinu la yazulu atau la yuzalu bisyak. Yang ketiga al-musyaqqah tajlibut taisir. Yang keempat ad-daruru yuzalu. Dan yang kelima al-adah al-muhakkamah. Bapak harap materi itu kalian jadikan bekal untuk kehidupan kalian. Karena kalau jadikan bekal untuk ujian saja, ya sudah, setelah ujian kalian mungkin nggak menghafal lagi, nggak mencerna lagi materi itu. Sedangkan sebenarnya potensi materi tersebut untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar, ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke cara pengambilan hukum. Cara pengambilan hukum yakni melalui teks, ya, melalui teks. Nah, yang pertama, jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, kemudian baca hadis, itu sebenarnya nggak semua orang bisa paham mana sih yang wajib, mana sih yang larangan dari Al-Quran tersebut, ya. Misalnya orang baca wala tahinu wala tahzanu, itu larangan atau apa? Padahal di situ cuma sebagai sebuah penenangan, ya, meskipun pakai fi'il nahi, ya. Maka dari itu, untuk mempelajari sebuah teks yang ada dalam Al-Quran, kita perlu belajar kaidah-kaidahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kaidah amr dan kaidah nahi. Kita pelan-pelan saja agar kalian mengerti, ya, materi tentang hal ini. Karena bagi Bapak sendiri sebenarnya materi pengambilan hukum melalui teks ini adalah materi yang cukup relate dengan belajar bahasa Indonesia. Kalau kalian bahasa Indonesianya bagus, pasti ngerti maksud dari pelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, Bapak kasih latar belakang dulu seperti biasa, ya. Jadi kita akan mempelajari sumber hukum Islam dengan kaidah kebahasaan. Jadi kita murni mengambil hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis melalui kaidah kebahasaan. Maksudnya gimana? Ya, pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia itu kan melalui perantara bahasa, ya, nggak langsung ditransfer aja gitu loh, nggak langsung ya kalau di chatting mah ya di chat aja, enggak, tapi melalui perantara bahasa. Nah, bahasa ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, ya. Jadi yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab karena dianggap memiliki keutamaan dibanding bahasa lainnya. Ya, kalau kalian belajar bahasa Arab pasti mengertilah keutamaan bahasa Arab dari bahasa yang lain. Nah, jadi bahasa Al-Quran yang dipilih adalah bahasa Arab. Nah, namun tentu sebagaimana kaidah dasar bahasa, pasti bahasa itu punya kaidahnya masing-masing. Nah, kalau di bahasa Inggris ada verb, ya, untuk kata kerja. Kemudian ada subjek, ada objek, ya, ada komplement, ya, keterangan. Kalau di bahasa Arab misalnya ada fi'il, ada
maf'ul, ada fa'il. Nah, ada hal untuk keterangan ya. Di bahasa Indonesia ada kata kerja, kata kerja, ada kata benda ya, perintah. Nah, jadi kaidah punya kaidah masing-masing. Nah, saat ini kita akan membahas tentang cara pengambilan hukum yang terdapat dari sumber Al-Qur'an yang bisa diperoleh melalui proses bahasa. Nah, jadi diperolehnya itu melalui proses bahasa. Nah, pemahaman kaidah kebahasaan yang baik akan mempermudah proses pengambilan hukum ya. Jadi kita akan belajar tentang kaidah-kaidahnya. Jadi agar ketika kita ngambil hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak mudah ya. Pertama mudah, yang kedua tidak melenceng dari ketentuan syariat. Karena kadang kalau kita gak belajar kaidahnya, kita main menyimpulkan itu bisa keliru menyimpulkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kita harus belajar kaidah kebahasaannya ya. Nah, kaidah bahasa tentang perintah dan larangan. Nah, kaidah dasar semua bahasa itu terdapat kata benda ya, kata kerja, kata perintah dan larangan. Ya, seperti tadi Bapak bilang ya, ada verb, ada fiil, ada kata kerja. Artinya kaidah dasarnya memang ada yang namanya kata kerja itu juga perintah ya, kata perintah juga ada. Ada amr ya, ada kalimat perintah kalau di bahasa Indonesia. Nah, pakai tanda seru kan biasanya ya. Nah, itu ada kaidah kebahasaan yang terdapat di semua bahasa. Nah, kita khusus ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab memiliki kata perintah atau yang biasa kita sebut sebagai amr dan larangan atau yang biasa kita sebut sebagai nahi ya. Kalau kalian belajar sorob itu kan ada ya. Nasara yansuru nasron, bahwa nasirun wadaka mansurun, unsur la tansur. Ya, unsur itu amr, la tansur itu adalah nahi ya. Nah, jadi ada kata perintah dan larangan. Nah, struktur kata dalam Al-Qur'an dan hadis tentu tidak terlepas dari adanya perintah dan larangan, karena ini memang kaidah dasarnya. Karena tadi seperti Bapak jelaskan, karena Al-Qur'an itu turun pakai bahasa Arab, maka kaidah-kaidah dasar bahasa Arab itu pasti ada dalam Al-Qur'an. Nah, kaidah yang ada dalam Al-Qur'an diantaranya adalah ada perintah dan ada larangan, atau biasa kita sebut amar dan nahi ya. Dan agama ya, Islam khususnya merupakan berisi petunjuk perintah dan larangan ya. Agama itu kan sebagai petunjuk. Kalau namanya orang nunjukin itu pasti ada perintah dan ada larangan ya, ada ancaman dan juga ada kabar gembira. Nah, maka di dalam Al-Qur'an itu pasti ada perintah dan ada larangan. Tapi masalahnya tidak semua kalimat perintah dalam Al-Qur'an itu bermakna wajib. Nah, ada kaidah-kaidahnya tersendiri ya, nanti akan kita pelajari. Tapi intinya kita harus sepakat dulu bahwa dalam Al-Qur'an itu ada namanya kata perintah, ada namanya kata larangan ya. Jadi kita harus paham nih, minimal kalau kalian belajar bahasa Arab, nah maka memang belajar kita kali ini mau nggak mau kalian harus mereview pelajaran bahasa Arab ya. Nah, perintah amar dalam bahasa Arab itu kan diantaranya adalah dengan mensukunkan akhirnya ya. Jadi tadi unsur ya, nasoro yang suruh nason. Nah, bahasa kata perintahnya unsur. Nah, pa'alayab ulu pa'lan up'ul ya. Dorobaya dribu idrib. Nah, itu kan perintahnya. Kalau nahinya la tadrib.
Dahaba yadhabu, idhab, la tadhab. Nah, itu kan perintah dan larangan. Nah, pemaknaan terhadap amar dan nahi wajib ditempuh dengan cara yang benar. Nah, karena yang kita kaji itu bukan teks biasa ya, tapi karena yang kita kaji itu kitab suci Allah, kitab suci Al-Quran, maka kita harus menempuhnya dengan cara yang benar. Maksudnya gimana? Ya, kita harus sesuai kaidahnya. Oke ya, itu sebagai latar belakang. Intinya Bapak ingin sampaikan, Al-Quran itu turun dengan perantara bahasa, dan bahasa itu punya kaidahnya masing-masing. Nah, tentu dalam Al-Quran juga ada kaidah-kaidah bahasa Arab. Di antaranya kaidahnya itu ada kaidah amr dan ada kaidah nahi. Ya, sampai sini Bapak harap kalian paham. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan amr? Nah, yang disebut dengan amr pada penjelasan kita kali ini yang bermakna tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Maksudnya apa? Tuntutan melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya apa? Sesuatu yang lebih tinggi misalnya karena kedudukan. Contohnya perintah seorang bos kepada karyawannya. Itu bisa dimaknai sebagai amr, perintah. Karena memang posisi bos itu lebih tinggi daripada posisi karyawan. Beda kalau karyawan ke bos, ya, itu namanya permohonan. Ya, permohonan. Meskipun kalimatnya perintah. Contoh misalnya, Pak, mohon misalnya mohon minta sesuatu misalnya. Itu namanya permohonan meskipun kalimatnya perintah. Ya. Nah, kemudian pengertian di sini adalah, tapi apa sih pengertian sesuatu yang lebih tinggi yang dimaksud dalam di sini adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kalau kita lebih spesifikasi tentu hamba yang mukallaf, ya. Mukallaf itu adalah yang sudah dibebani hukum, ya. Kita sudah pelajari ini di semester ganjil kemarin, ya, mukallaf. Nah, jadi yang dimaksud sesuatu yang lebih tinggi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, nah, kepada hambanya kita. Karena Allah itu maha tinggi, kita sebagai manusia, ya, melalui Al-Qur'an mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksud amr di sini adalah perintah Allah kepada hambanya. Nah, jadi amr yang kita bahas itu adalah perintah Allah kepada hambanya. Oke. Nah, bentuk-bentuk fi'il amr, bentuk-bentuk amr dalam Al-Qur'an itu ada beberapa macam. Ini kita review bahasa aja sebenarnya, ya. Yang pertama ada bentuknya itu fi'il amr. Ya, ini udah paling kelihatan lah ya, namanya fi'il amr, namanya bentuk amr pasti fi'il yang dipakai adalah fi'il amr, ya. Ya, kadang nulisnya amar, kadang nulisnya amr, ya. Tapi amr aja, ya. Nah, tadi seperti Bapak bilang, ya, seperti di sini wa aqimu shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ini pakai fi'il amr, ya. Ini yang sigat amr kemana contohnya, ya? Mohon maaf, ya. Nah, ada yang juga pakai sigat amr. Ada juga yang pakai fi'il mudhari dan didahului dengan lam amar, ya. Contohnya wal takum minkum ummatun, ya. Nah, wal takum di sini sebenarnya fi'il mudhari, ya, cuma didahului dengan lam amar, ya. Kita untuk hal ini nanti Bapak ini aja, ya, dengan guru bahasa Arab aja, ya, istilahnya yang saling berhubungan, ya. Ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu contohnya ini alaikum anfusukum, ya. Ini perintah juga meskipun enggak bentuknya fi'il amr.
ada masdar pengganti fi'il. Ya, contohnya wabil walidaini ihsana, ya masdar fi'liyah, ya. Ihsana, ya berbuat baiklah kepada orang tua. Ini contoh masdar pengganti fi'il. Kemudian ada kalam khobar bermakna berita. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, jadi posisinya khobar, ya, tapi maknanya merupakan perintah, ya. Kemudian ada lapad-lapad yang mengandung perintah, ya, maaf, ya. Contohnya ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Ada kata kutiba di sana, ya. Jadi kutiba itu merupakan lapad-lapad yang bermakna perintah, atau ada kata parodo, parodo alaikum. Nah, itu adalah maknanya perintah. Mohon maaf ya, nanti Bapak perbaiki ininya, slide-nya. Biasa kalau bahasa Arab di sini tuh di apa namanya, di slide itu kadang malah jadi hancur, ya. Oke, bentar. Nah ini ya, gini maksudnya, ya. Ada kata parodo misalnya, ada kata wajaba alaikum, ya, qada alaikum. Ada kata kutiba dari contoh, ya, kutiba alaikum syiyam, atau amaro, innallaha ya'murukum, ya, amaro di situ adalah, ya. Nah, jadi lapad-lapad yang bermakna perintah. Nah, jadi Bapak ulangi lagi. Ini sebagai ini aja, ya, sebagai kalian yang bisa pelajari lebih dalamnya itu di pelajaran bahasa Arab. Nah, tapi yang penting kita bahas itu sekarang sebenarnya kaidahnya, ya. Bagian guru fikih itu bagian menerangkan kaidahnya. Kalau bagian seperti ini sebenarnya bagian guru bahasa Arabnya, ya. Kita brainstorming materi amar dulu, ya. Jadi sebelum ke materi yang kaidahnya, Bapak pengen brainstorming dulu, ya. Kita gali pendapat dulu, ya. Karena nanti berhubung biar kalian mudah memahami hal-hal yang ada dalam kaidah nantinya. Nah, materi amar itu kita brainstorming. Yang pertama, sebenarnya semua perintah itu gak harus bermakna wajib. Ya, kita contohin aja dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh perintah guru kepada murid, ya, kerjakan PR. Itu wajib, ya. Kalau gak kalian ngerjain PR, kalian gak dapat nilai, ya. Atau tugas, ya, kerjakan tugas, ya. Kalau PR tuh zaman dulu, ya. Kemudian ada juga permohonan seorang murid kepada guru. Meskipun kata kerja, ya, di sini naikkan nilai saya misalnya. Bu, naikkan nilai saya dong misalnya, ya. Nah, di sini karena meskipun ini kata kerja, ya, naikkan itu kata kerja. Tapi karena merupakan dari yang lebih rendah, ya, dalam lebih rendah itu bukan berarti rendah diri, ya, tapi strata dalam kehidupan intelektual murid itu tentu lebih rendah daripada guru, ya. Maka ini bentuk permohonan, ya. Sekali lagi, ya, dalam strata intelektual maksudnya, ya. Nah, kemudian ada juga perintah yang dibarengi dengan anjuran. Maka ini nggak wajib-wajib banget, ya, tapi anjuran, ya. Jika ingin nilai baik maka belajarlah nanti pada malam hari, ya. Ya, ini nggak wajib-wajib juga. Kalian nggak belajar nggak bakal dihukum sama guru, ya. Tapi kalau kalian nggak belajar, ya, nilai kalian mungkin biasa-biasa saja. Tapi nggak seperti ketika kalian tidak mengerjakan tugas, ya. Maka perintah di sini meskipun perintah, ya, belajarlah, tapi maksudnya di sini adalah
anjuran, ya, anjuran untuk belajar. Kemudian perintah yang dibarengi dengan sindiran, ya, misalnya buang sampah di sini, buanglah sampah di sini, misalnya. Tapi ada terusannya nih, kalau mau miskin 7 turunan, ya. Maksudnya diancam ya, didoain ya. Mau didoakan ya, didoakan miskin 7 turunan. Nah, ini maksudnya ancaman ya, bukan benar-benar nyuruh buang sampah di situ ya. Karena saking jangan buang sampah di situ ya, maka dipakai kalimat seperti ini. Karena kalau melarang seseorang itu nggak harus jangan buang sampah, enggak ya. Kadang justru yang efektif itu terima kasih, tidak membuang sampah di sini ya. Justru itu lebih efektif kadang-kadang ya, daripada janganlah buang sampah ya. Nah, kayak gini lebih efektif menurut Bapak ya, buanglah sampah di sini. Ya. Buanglah sampah di sini misalnya. Kalau mau didoain miskin 7 turunan ya. Perintah yang dibarengi dengan pilihan, contohnya pergunakan fasilitas sekolah yang kamu butuhkan. Itu artinya kalian boleh menggunakan fasilitas sekolah. Ya, nggak wajib-wajib banget ya, tapi kalau mau pakai boleh. Nah, ini kita brainstorming dulu ya. Jadi sebenarnya materi amar ini ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cuma yang kita pelajari sekarang itu adalah sumbernya adalah Al-Quran dan hadis ya. Nah, kita lanjut ke kaidah-kaidah amar. Kaidah yang pertama yang berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan, al-aslu fil amri lil wujub ya. Pada dasarnya setiap perintah itu adalah wajib ya. Jadi pada dasarnya orang merintah itu wajib ya. Tapi tadi seperti kita brainstorming tadi, ternyata ada yang dibarengi dengan sindiran. Oh, berarti itu bukan kewajiban ya, bukan perintah dalam arti wajib buang sampah di situ, tapi maksudnya ancaman ya. Kalau ini misalnya, jika ingin nilai baik, belajarlah nilai pada malam hari, itu berarti anjuran namanya. Nah, qorinah itu maksudnya ini ya, qorinah itu ada yang membarengi perintah tersebut ya, sehingga tidak jadi wajib hukumnya ya, tapi bisa bermakna macam-macam. Nah, kalau tadi ya contohnya yang wajib itu wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Karena nggak ada hal lain yang bisa merubah hukumnya menjadi tidak wajib, maka murni mendirikan sholat dan membayar zakat itu wajib. Tapi beda dengan ini ya, dengan contoh-contoh ini. Jadi amar bisa jadi ternyata perintah itu bisa jadi hukumnya itu sunnah. Contohnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak ya. Perintah untuk tahajud itu pakai kaidah amar, fatahajjad ya, pakai fi'il amar. Tapi ya di sini ada kata nafilatal lak ya, sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Oh, berarti di sini memang menyuruh kita untuk tahajud, tapi tahajud di sini ternyata sebagai nafilah. Nah, berarti hukumnya itu bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah ya, sunnah muakkad. Ada yang ternyata hukumnya itu adalah sebagai petunjuk. Contoh ya, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Faktubuh ini fi'il amr ya. Faktubuh ini fi'il amr ya. Cuma ada qorinahnya di sini, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Ini ayat ini bercerita tentang kalau kalian punya utang piutang maka tulislah. Sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi ditulis lebih baik ya. Maka di sini adalah sebagai anjuran ya, sebagai anjuran atau petunjuk ya. Nah, kadang perintah juga bisa bermakna kebolehan ya. Contoh wakulu washrobu ya, dan makanlah dan minumlah kalian ya.
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini cerita tentang berbuka puasa ya. Itu boleh ya, boleh berbuka. Kemudian ada yang bentuknya ancaman kayak tadi ya. Buanglah sampah di sini, kalau mau didoain miskin 7 turunan. Bukan berarti nyuruh buang sampah di situ, tapi ini bentuk sindiran yang bermakna nanti ancaman. Kalau biasa bahasa gaulnya tuh apa ya? Adalah bahasa ada istilah dalam bahasa Indonesia tuh menyindir itu apa namanya tuh? Apalagi Bapak ya. Nah, itu jadi ini bukan berarti i'malu masyi'tum. Nah, innahu bima ta'maluna basir. Kerjakanlah sesuai hatimu, ya sesuka hatimu. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Nah, ya gimana dong kalau kita ngerjain sesuatu ternyata Allah melihat, ya tentu kita nggak berani lah. Pasti ada yang nyatet kan. Nah, maksudnya di sini malu masih itu artinya mengancam ya, karena Allah pasti tahu. Nah, kemudian ada taskhir, merendahkan ya, faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Nah, ini jadilah kamu sebagai kirdun itu apa tuh? Monyet ya. Ada juga bentuknya takjiz ya, menunjukkan kelemahan ya, fa'tu bisuratim mim mislih. Ya. Jadi ini Allah menantang orang kafir untuk mendatangkan sesuatu atau yang semisal dengan Al-Qur'an, karena mereka menyebut Al-Qur'an sebagai karangan ya, atau perkataan sihir ya. Ada juga yang maksudnya adalah memuliakan ya, contoh udkhuluha bisalamin aminin ya, masuklah kalian dengan selamat. Udkhul ini bagi orang-orang yang bertakwa, nanti ketika dimasuki masuk surga ya, oleh penjaga surganya disebutkan apa? Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan selamat ya. Tentu kita pengen ya di seperti itu ya. Ada juga tadi ya perintah, tapi ternyata sebagai permohonan. Atina fid dunya hasanah. Atina ini adalah fi'il amr ya, tapi maksudnya di sini adalah permohonan ya, karena permohonan, namanya doa itu adalah permohonan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Oke. Nah, ada beberapa kaidah amar ya, kaidah amar. Nah, sebenarnya yang paling penting ini ya, yang paling penting. Tapi ada juga beberapa kaidah yang berkaitan. Nah, contohnya ini ya. Al aslu fil amri la ayat tadi tikror ya. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Jadi kalau udah ngerjain sekali, sebenarnya kita nggak dituntut untuk ngerjain lagi. Contohnya haji ya, orang yang udah haji itu nggak dituntut, nggak harus untuk berkali-kali, nggak seperti sholat ya. Kalau sholat itu kan berkali-kali, karena memang tuntutannya ada kaitannya yang berlaku di sana ya. Tapi kalau memang nggak ada kaitannya, ya sudah, jangan berkali-kali ya, cukup sekali saja. Kemudian al aslu fil amri layak tadil faur ya, sesungguhnya setiap perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kesegeraan ya, nggak harus banget langsung dikerjain hari itu. Nah, contohnya itu tadi haji juga sama ya, contohnya haji ya, kalau belum ada uangnya ya nggak harus buru-buru ya, nggak harus buru-buru. Kemudian ada al amru bisyai'in amrun biwasailihi ya,
perintah itu juga perintah terhadap suatu perbuatan juga perintah terhadap perantaranya, ya. Jadi misalnya perintah wudhu, ya, maka kita membuat kulah wudhu, ya, atau membuat air untuk berwudhu, sarana untuk berwudhu itu wajib. Karena gimana mau wudhu kalau airnya nggak ada, ya. Nah, yang kelima ada al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, ya. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan untuk mengerjakan kebalikannya. Ini contohnya tentang ziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu awalnya dilarang, ya. Tapi ternyata pazuruha, ya. Maka kalian berziarahlah. Berarti itu adalah boleh, ya, diperbolehkan. Nah, itu kaidah amr yang lain, ya, di sini, ya. Jadi setiap perintah itu gak harus bermakna wajib. Nah, dan ada kaidah-kaidah yang lain, ya. Kemudian pengertian larangan, ya, nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah nahi, larangan, ya. Jadi setelah kita belajar tentang perintah, juga kita belajar tentang larangan. Apa pengertian larangan? Bedanya tadi, kalau perintah itu adalah tolabul fi'li, ya. Kalau ini tolabut tarki, ya. Jadi perintah untuk meninggalkan sesuatu. Kalau tadi melakukan sesuatu, kalau ini meninggalkan sesuatu, ya. Sama sepertinya, ya. Maksudnya meninggalkan sesuatu dari orang yang menyuruhnya lebih tinggi daripada yang disuruhnya. Nah, kemudian yang dimaksud di sini adalah larangan Allah kepada hambanya. Yang lebih tinggi yang akan kita bahas itu maksudnya Allah. Yang lebih rendah itu adalah kita sebagai manusia. Nah, bentuk-bentuk larangan, ya, tidak seperti amar tadi banyak, ya. Kalau bentuk-bentuk larangan itu pada dasarnya ada 3, ya. Yang pertama, mohon maaf, ya, la nahi. Ya, ini kok la amr sih. Nah, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Nah, wala taqrabu di sini pakai fi'il lam nahi, ya. Yang artinya berarti janganlah kalian mendekati zina, ya. Ada juga yang pakai la nafi. Bedanya la nahi sama la nafi, kalau la nahi itu kan jangan artinya, ya. Kalau la nafi artinya tidak. Tapi ternyata bentuk larangan juga bisa menggunakan la nafi. Contohnya ini la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, ya, menyentuh Al-Qur'an maksudnya, ya. Kemudian ada juga lafaz yang mengandung larangan, ya, larangan atau meninggalkan sesuatu, ya. Contoh ada naha, ya, hurrimat, ya. Itu adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Contoh di surat Al-Maidah, ya, ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, ya, diharamkan bagi kamu bangkai, ya, darah dan daging babi. Nah, brainstormingnya berarti tadi mirip dah seperti tadi yang amar. Nah, jadi larangan itu gak harus bermakna haram atau jangan dilakukan, ya. Nah, kalau misalnya tergantung konteksnya, tergantung korinahnya, ya, yang membersamainya gimana, ya. Contoh, ya, larangan guru terhadap murid jangan bolos, itu berarti haram kalau itu, ya. Tapi kalau misalnya murid ke guru jangan hukum saya, itu berarti permohonan meskipun sama memakai kata jangan, ya. Tapi karena dilakukan dari yang lebih rendah dan tadi, ya, strata intelektual, ya, di sekolah,
Nah, maka maknanya itu bukan keharaman, tapi permohonan. Larangan yang dibarengi dengan anjuran. Nah, habis sekolah jangan main. Maksudnya adalah makruh ya. Ya kalau main berarti kalian ngabisin waktu gitu, makruh. Tapi gak haram-haram banget, gak kayak bolos. Kalau bolos itu haram. Haramnya itu mutlak gitu ya. Haram mutlak ya. Kalian bisa bermasalah. Tapi kalau kalian main habis sekolah, ya itu makruh. Ya makruh. Sekolah nggak bisa larang, nggak bisa nggak bisa maksa kalian untuk nggak main ya. Tapi makruh. Makruh itu adalah berarti ya menghabiskan waktu ya. Larangan yang memiliki konteks untuk menghibur. Contoh aja, jangan sedih atas kepergian dia misalnya ya, kepergiannya. Itu maksudnya adalah sebagai penentram ya, penentram hati maksudnya ya, bukan jangan sedih ya. Maksudnya lebih penentraman. Kemudian larangan yang dibarengi dengan konsekuensi akibat. Jangan panjat pohon karena dahannya mudah patah misalnya. Nah, itu berarti anjuran ya, anjuran. Karena ada ini konsekuensinya. Ya udah, kalau kamu nggak takut jatuh ya naik aja ya. Tapi kita udah nganjurin jangan naik ya. Kalau kamu jatuh ya itu kamu yang nanggung ya. Nah, ini contoh dari beberapa kaidah-kaidah tentang nahi. Yang pertama adalah al-aslu fin nahi. Mohon maaf ya, ini jadi tak kita perbaiki dulu. Pin nahyi ya. Al-aslu pin nahyi at-tahrim ya. Asal dari perintah itu adalah haram. Jadi semua perintah semua larangan ya, mohon maaf ya. Semua larangan itu pada dasarnya haram ya, sampai ada korinahnya, ada yang menyertainya ya. Contoh di sini tadi ya, di brainstorming kita tadi ya. Jangan panjat pohon ya, bukan berarti haram banget ya, tapi sifatnya ini anjuran ya. Habis sekolah jangan main ya, ini nggak haram banget main habis sekolah ya, karena kalian udah di luar kendali guru ya, kendali sekolah, tapi makruh ya. Nah, contoh tadi ya, wala taqrabu zina itu mutlak haram karena nggak ada korinah lainnya, nggak ada konteks lainnya. Tapi kalau ini misalnya ya, wala tusolli fi a'to'in nas ya, jangan kamu sholat di tempat lalu lalangnya manusia ya. Kemudian ada yang meremehkan ya, maksudnya itu adalah meremehkan ya, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum ya. Nah, rata-rata pakai la ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat ya. Jangan kalian sangka orang yang meninggal itu orang yang meninggal di sisi Allah itu mati ya, intinya orang yang syahid ya. La tas'alu an syai'in an asyain an asya in tubdalakum tasukum ya. Jadi jangan bertanya kalau kamu bertanya itu ternyata malah nyusahin. Contohnya Bani Israel itu ya. Nabi Musa nyuruh cari sapi ya, sapinya warnanya apa, sapinya apa, itu malah menyusahkan ya. Udah cari aja langsung, padahalnya nggak usah cari spesifiknya. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ya, contohnya ini adalah doa ya, meskipun bentuknya larangan di sini, la tu'akhidna ya. Jangan hukum kami ya. Ta'yis, putus asa dan isti'nasnya. Intinya Bapak ingin sampaikan, pada dasarnya nahi itu adalah haram sampai ada korinahnya ya. Sampai ada konteksnya. Konteksnya apa?
Nah, maka kita pelajari ya. Lebih jauh kalau kalian nanti kuliah di syariah seperti Bapak, itu pasti akan ketemu lagi sama usul fikih dan ketemu lagi sama materi ini. Ya. Nah, kaidah-kaidah tentang larangan tambahannya ada tiga lagi ya. Al aslu fil amri yaqtadil fasada mutlaqan. Ya, pada dasarnya setiap perintah itu mengakibatkan kerusakan ya. Orang dilarang untuk membunuh ya, namanya membunuh itu kan pasti menghilangkan nyawa seseorang, akhirnya timbul balas dendam, timbul apa ya. Orang mencuri, orang apa, itu pasti berbuat kerusakan. Artinya segala yang dilarang Allah itu pada dasarnya ingin mencegah kita dari kerusakan akibatnya. Ada juga yang ketiga, al aslu fin nahi tadi tikor mutlaqon ya. Jadi kalau ada larangan dalam Al-Quran itu maksudnya dilarang sepanjang masa, yang nggak dilarang pas hari itu juga ya. Orang dilarang untuk berzinah itu ya sampai hari kiamat larangannya berlaku ya. Nggak karena kita kan sekarang budaya barat Pak, ya nggak bisa ya. Karena pada dasarnya setiap larangan itu berlaku sepanjang masa. Nah, kemudian yang keempat, an-nahyu an syai'in amrun ad-didihi ya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Nah, jangan berbuat buruk ya, berarti harus berbuat baik ya, maksudnya seperti itu ya. Ya. Oke, itu adalah materi tentang kaidah amr. Yang intinya kita simpulkan pertama bahwa kaidah dalam Al-Quran itu turun dengan perantara bahasa ya. Perantara bahasa ini tentu punya kaidahnya masing-masing. Bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab. Nah, bahasa itu pasti punya kaidahnya masing-masing. Nah, di antara kaidah yang ada dalam bahasa Arab itu adalah kaidah tentang perintah dan kaidah tentang larangan. Nah, kaidah tentang perintah itu maknanya amr, kaidah tentang larangan itu maknanya nahi. Apa yang dimaksud dengan amr di sini? Amr di sini adalah perintah Allah kepada hambanya. Apa yang dimaksud dengan larangan di sini adalah larangan dari Allah kepada hambanya. Ada beberapa kaidah yang terkait ya. Sebelumnya ya, bentuk amr dan bentuk nahi itu bermacam-macam, bisa kalian pelajari sendiri di bahasa Arab, bisa lebih didalami. Nah, tapi yang kita pentingkan di fikih itu adalah kaidahnya. Yang pertama yang harus kalian minimal paham itu adalah al aslu, yang ini ya, yang al aslu fil amri lil wujub. Nah, jadi pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib sampai ada konteks lainnya. Tadi ya, kadang orang itu nyuruh itu ya bukan berarti nyuruh bener-bener nyuruh ya, tapi kadang bermakna lain. Contohnya tadi ya, buanglah sampah kalau kalian mau didoain miskin 7 turunan, ya berarti jangan buang sampah, bukan berarti harus buang sampah di situ. Sama dengan perintah yang ada dalam Al-Quran juga. Ada beberapa kaidah lain ya. Tapi yang penting adalah itu tadi. Nah, kalau yang penting dalam kaidah an-nahyi adalah al-aslu fin nahyi at-tahrim. Pada dasarnya setiap larangan itu menunjukkan kepada haram. Nah, sampai ada dalil yang qarinah lainnya. Tadi ya di sini. Nah, jadi jangan maksudnya jangan itu gak harus haram artinya ya. Kadang bentuknya anjuran, kadang bentuknya makruh. Nah, kalau kalian mau tahu kenapa bisa jadi makruh, kenapa bisa jadi ini, maka harus belajar lebih mendalam tentang Islam ya, tentang fikih. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu dari yang bisa kita pelajari dari pertemuan kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.